Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Pamungkas dengan NPM 197002019. Di sini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini saya menggunakan software Proteus 8 sebagai simulasinya, dan nanti kita akan buktikan perhitungannya pada perhitungan manual. Oke, kita mulai. Yang pertama, komponen yang kita butuhkan di sini, kita klik komponen mode, klik P ya. Nah, tulis baterai. Nah, yang aktif DC. Nah, oke. Lalu ada resistor. Ada ohmmeter ya. Ya, ini ada ohmmeter. Lalu kita rangkai rangkaiannya seperti pada modul. Kita taruh baterainya di sini. Kita putar 90 derajat ya. Atur tegangan sebesar 5 volt. Dan resistansi internalnya 0. Lalu kita rangkai resistornya. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel yang nanti dihubungkan secara paralel kedua rangkaian tersebut guna menguji perhitungan dari resistansi dan tegangan arus pada rangkaian. Nah, yang pertama resistor ya. Ini. Oke. Sebelum itu, maaf saya lupa menggunakan switch ya, agar lebih mempermudah mengontrolnya. Oke. Nah, resistor ke atas 1, ada 2. Masing-masing resistor 1, 2, 3 ini bernilai, kita anggap aja 10 ohm ya. 10. R2 nilainya 10. R3 nilainya 10. Nah, selanjutnya kita taruh saklar di masing-masing rangkaian. 1, 2. Kita hubungkan. Kita berikan switch di baterainya nanti apabila kita mengukur resistansi supaya tidak ada arus yang mengalir, maka kita butuh switch untuk baterainya di sini. Oke. Oke. Kita sambung sini. Sini. Ya, kita sambungkan seperti ini kira-kira.
Lalu kita pasang ampere meter pada rangkaiannya. Ampere meter di sini diisi ammeter. Oke, kita sambungkan di sini. Oke, kita sambungkan ke baterainya. Ya. Oke, sudah terpasang semuanya. Kita uji coba dulu ya untuk rangkaiannya sudah benar atau tidak. Kita simulasikan. Ya, sepertinya pembacaan sudah bagus, sudah bisa dibaca. Oke. Nah, lalu kita mengukur resistansi ya, sesuai dengan modul. Kita akan menghitung yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri antara R1 dan R2. Nah, dalam rangkaian seri R1 dan R2 ini kita jumper dulu antara R3-nya ya. Seperti ini ya jumpernya. Oke. Agar nilai R3 tidak terdeteksi. Lalu rangkaian seri antara R1 dan R2 kita rangkai seperti ini ya. Jadi kita pasang ohmmeter seperti ini kira-kira. Jadi kita hubungkan untuk satu ini kita hubungkan ke sini dan yang kedua kita hubungkan ke sini. Dan masing-masing kaki ini kita sambungkan, kita jumper ya. Nah, lalu jangan lupa untuk S2 di sini ya, S2. Ini S1, S2. Nah, S2 ini dalam keadaan terbuka ya untuk bisa terbaca nilainya. Kita simulasikan berapa yang terbaca pada rangkaian seri antara R1 dan R2. Nah, di sini terbaca 20,010 ohm ya. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian seri yang selanjutnya. Nah, rangkaian yang selanjutnya kan seperti ini ya. Jadi kita menghubungkan seri antara R1, R2, dan R3. Jangan melepas jumper tadi. Tadi kan kita di jumper. Kita hapus jumpernya. Lalu kita ukur berapa yang terbaca pada rangkaian seri R1, R2, dan R3. Sama seperti tadi dalam ohmmeternya. Lalu kita simulasikan berapakah nilainya. Nah, nilai yang terbaca yaitu 30,01. Oke, jadi kita ujikan tegangan dan arus yang terbaca pada rangkaian seri antara R1 dan R2. Jadi kita ukur dulu untuk arus yang terbaca, jadi positif ini kita masukkan ke sini ya dengan menjumper R3-nya, lalu dengan negatif kita sambungkan ke negatif baterai. Berapakah arus yang terbaca nanti? Jika arus yang terbaca, nah kita hitung resistansinya. Tadi terhitung 20. Nah, tadi lalu kita ujikan dengan perhitungan manual ya. Nah, kita lihat berapa arus yang terbaca. Oke. Arus yang terbaca pada rangkaian seri R1 dan R2 yaitu 0,25 ampere.
Lalu untuk rangkaian R1, R2, dan R3 secara seri berapa arus yang mengalir dengan tegangan 5 volt. Kita hapus jumpernya, kita hitung berapa arus yang mengalir. Arus yang mengalir yaitu 0,17 ampere. Sini 0,17. Oke. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, di sini kita akan memparalelkan antara R1 dan R2. Jadi nanti dalam pembacaan ohmmeter ini berapa nilai yang terbaca pada ohmmeter ketika R1 dan R2 kita paralelkan. Oke, kita simulasikan berapa nilai yang terbaca. Nah, nilai yang terbaca yaitu 10 ohm dan 10 ohm di sini ya, 10 ohm. Maka yang terbaca yaitu 5 ohm. Nah, di sini hati-hati ya dalam sumber, jangan sampai sumber itu dalam keadaan terhubung. Jadi harus mati gitu ya. Harus putus. Nah, ini untuk seri antara paralel antara R1 dan R2. Lalu kita cabut jumper dari R3 supaya nilai R3 terbaca. Jadi di sini R1 seri, R2 dan R3 dihubungkan juga secara seri. Dan berapakah nilai kedua rangkaian seri ini kita paralelkan. Nah, kita putar simulasinya. Nilai yang terbaca yaitu 6,6 ya. Di sini. Oke, seperti itu dalam pembacaannya. Oke, kita lanjut untuk mengunci arus pada rangkaian paralel R1 dan R2. Jadi di sini arus yang mengalir itu berapa? Kita hubungkan ya satu dayanya. Lalu setelah itu kita jumper lagi R3 seperti ini. Nah, kita hubungkan ampere meter di sini ya. Nah, setelah itu kita simulasikan berapakah arus yang mengalir. Arus yang mengalir di sini yaitu 1 ampere dengan rangkaian paralel R1 dan R2 ya. Dengan tegangan tadi 5 volt sumber. Lalu kita buka jumpernya R3 untuk memberikan nilai rangkaian seri R1, R2 dan R3 secara paralel. Oke, kita simulasikan berapakah arus yang mengalir. Arus yang mengalir yaitu 0,75 ampere. Baik, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka kita ujikan ya, terus apakah nilai-nilai yang tadi kita perhitungan resistansi, lalu perhitungan arus akan sama hasilnya sesuai pada rangkaian. Nah, tadi rangkaian seri. Jadi ketika saklar 1 ohm ya, elektroda R3 terhubung, R1 dan R1 tadi kita hubungkan secara seri. Lalu kita hubungkan avometernya tadi. Nah, terdapat nilai resistansi dari perhitungan yaitu R1-nya 10, R2-nya tadi nilainya juga 10. Maka jika kita akan menghitung nilai resistansi seri, maka kita tambahkan saja yaitu 10 tambah 10 yaitu nilainya 20 ohm. Sama ya nilainya ya, tadi ya, sesuai yang terbaca pada pembacaan yang pertama. Lalu kita lepas hubungan jumpernya, maka yang terbaca yaitu R1, R2, dan R3 secara seri. Untuk avometer tadi kita hubungkan secara sama tadi ya. Lalu kita dapat nilainya 10 tambah 10 tambah 10 yaitu 30. Tadi dalam hubungan resistansi R1 dan R2 secara seri didapatkan tegangan tadi 5 volt sesuai dengan satu dayanya 5 volt
dengan arus yang mengalir tadi yang terbaca 0,25 ampere. Maka sesuai dengan perhitungan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, R sama dengan V per I. Maka kita hitung 5 dibagi 0,25, yaitu terdapat S1 ya di sini ya, seri, yaitu 20 ohm. Sama perhitungannya. Jadi dengan hubungan resistansi R1, R2, dan R3 secara seri ini ya tadi, maka didapatkan tegangan 5 volt dengan arus yang mengalir 0,17 ampere ya. Jadi 0,17 kita hitungkan sama rumusnya seperti yang di atas, 5 dibagi 0,17, hasilnya 29, sekian kita bulatkan menjadi 30 ohm. Maka sama resistansinya. Nah, yang kedua perhitungan manual rangkaian paralel. Nah, di sini dari S1 nilainya 10 ohm ya. Lalu S1 dan S2 dihubungkan secara paralel. Berapakah nilai resistansinya secara ini? Maka dengan rumus paralel dengan R1 R2 per R1 tambah R2 ya. Maka dihasilkan 10 kali 10 dibagi 20, yaitu 100 bagi 20, yaitu 5 ohm. Lalu yang kedua, kita R1 dan R2, R3, maka R1-nya ini seri sendirian, dan R2 dan R3 dihubungkan secara seri juga, lalu keduanya dihubungkan secara paralel. Maka didapat 10 diparalelkan dengan 20 ohm. Maka kita dapatkan 10 kali 20 ditambah per 10 tambah 20, hasilnya 6,6 ohm. Lalu dengan hubungan resistansi R1 dan R2 secara paralel didapatkan tadi berapa tegangannya, yaitu sebesar 1 ampere tadi ya yang terbaca. Maka rangkaian paralel didapatkan, nah, resistansi paralel tadi tegangannya 5 volt, karena di paralel itu tegangannya sama ya di setiap rangkaian dengan tadi arusnya 1 ampere, maka didapat 5 ohm. Nah, sama ya. Dengan hubungan resistansi R1 dan R2, R3 ini seri kita hubungkan secara paralel, didapat tegangan 5 volt dengan arus yang mengalir adalah 0,775. Maka tegangannya 5, arus yang mengalir tadi yang terbaca 0,75 ampere. Nah, kita bagi mendapatkan nilai resistansi 6,6 ohm. Jadi sesuai dengan pembacaan dan perhitungan manual bahwa teori perhitungan ini benar dan bisa dibuktikan ya, dan nilainya pun sama gitu. Oke, mungkin sekian simulasi dari saya tentang rangkaian seri dan paralel. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.